Halo guys, jumpa lagi guys. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Ta'ala. Kali ini kita akan menceritakan alur film agen rahasia. Dalam film ini kita melihat seorang wanita yang menjadi agen rahasia. Terlihat wanita tersebut sedang melaksanakan sebuah misi di mana dia menyerang suatu tempat di mana tempat itu terlihat banyak sekali orang-orang yang memiliki senjata. Tapi dengan mudah dan gampangnya wanita agen ini bisa melumpuhkan satu persatu dari mereka. Tapi tak disangka temanya gugur, lalu bos wanita agen memerintahkan dia segera mundur. Karena sudah terlanjur, maka wanita agen melanjutkan misinya sampai selesai. Dia pun berhasil masuk ke ruangan bos kacamata dan mengambil flash disk lalu membebaskan semua sandera gadis-gadis. Misi selesai dan langsung pulang lalu mengobati lukanya secara tidak wajar. Dalam tidurnya, dia terbangun melihat mimpi masa kecilnya yang sangat suram. Sekarang wanita agen sedang melakukan minum-minum dan terjadilah beberapa sentuhan sempak kolor melorot. Tapi wanita agen meminta sesuatu saat pria itu mengambil dia sudah tiada. Di tempat lain kita melihat wanita agen pergi ke gereja tapi bukan untuk berdoa, dia malahan menjumpai pria kacamata yang ternyata dia adalah bosnya. Bosnya marah karena wanita agen tidak mendengarkan perintah. Setelah sedikit memberikan penjelasan lalu wanita agen diberikan tugas yang berada di India. Tapi wanita agen keberatan ada tugas di India. Bos mengatakan tak ada kata-kata tidak, kau harus melakukannya. Di India sudah terlihat agen kacamata, gadis agen sampai tapi dia tiba-tiba dirampok oleh orang yang tak mengenalnya siapa. Dan ternyata mereka adalah suruhan pria agen. Tidak basa-basi wanita agen langsung bertanya tentang target. Pria agen juga segera menceritakannya. Semua terjadi karena kelaparan dan susah mendapatkan uang sehingga mereka mampu melakukan apa saja termasuk menghabisi si sopir pembawa batu bara. Setelah mendapatkan uang, si pria bandit ini langsung melakukan pesta sempak kolor melorotnya sampai mereka sama-sama merasakan kenikmatan dunia dan siksaan di neraka. Singkat cerita, pemuda bandit bersama wanitanya berhasil menguasai area setempat sambil melakukan pemusnahan orang-orang yang menghalanginya. Dia dikenal tidak negosiasi, jika sudah salah di matanya langsung dimusnahkan. Wanita bandit tidak kalahnya pemberani, dia juga dengan mudah dan gampangnya merebut semua rumah-rumah penjual serabi. Tidak butuh waktu lama mereka berdua bisa menguasai daerah yang mereka mau termasuk rumah penjual serabi dan juga wanita-wanitanya. Tak terima pria bandit diperlakukan tidak seperti yang dia mau sehingga bos gondrong langsung dihabisi. Lalu pria bandit dan wanitanya berhasil menguasai daerah itu dan menjadi bos paling ditakuti. Mereka terus melakukan pembunuhan dengan kesenangan mereka karena menghabisi adalah kesenangan bagi mereka. Wanita agen langsung akan melakukan tugasnya, dia pun mulai mengintai informasi agar dapat menemukan keberadaan pria bandit. Wanita agen menyamar jadi fotografer di sana terlihat sangat menakutkan, apalagi di sana penuh dengan orang-orang yang tak punya aturan. Lalu pertandingan dimulai, salah satu dari mereka harus jadi pemenangnya agar wanita agen bisa mendapatkan foto mereka. Maka dari itu dia pun membantu agar si pria Khalid menang dan bisa mendapatkan foto mereka. Wanita agen mendapatkan yang dia inginkan dan pria agen kacamata langsung mengajak wanita agen pergi dari sana. Bos agen mengirim profil wanita desainer lalu wanita agen menyamar jadi wanita desainer dan menemui wanita bandit untuk mengukur bajunya. Padahal wanita agen mencari informasi agar bisa menyusup ke daerah mereka. Setelah merasa cukup dalam ukuran dan merasa cukup mendapatkan informasinya, wanita agen yang menyamar langsung pulang. Setelah itu anak pria agen Zahra bertanya ayahnya, tapi dia tidak ada, lalu Zahra mengajak wanita agen untuk bermain. Saat sedang bermain, wanita agen teringat masa kecilnya dan terdengar suara tembakan, lalu dia pun ketakutan terus memanggil Zahra. Saat malam tiba, Zahra minta ditidurkan dengan menyanyikan lagu untuknya. Jika tidak dia tidak bisa tidur dan akhirnya wanita agen menyanyikan lagunya sampai dia tertidur. Keesokan harinya pria agen kacamata langsung melanjutkan misi mereka kemarin, tapi kamera terbangnya tidak bisa melaksanakan tugasnya dengan baik. Tapi wanita agen melihat sesuatu dan bisa digunakan untuk menyusup. Bos agen langsung melaksanakan tugas wanita agen dengan mempersiapkan semua keperluan wanita agen. Pertemuan wanita bandit dengan rekan bisnisnya berlangsung. Mereka membahas ada penyerangan di bisnisnya, kemungkinan mereka agen dari India. Pria Sheikh sangat dirugikan akibat penyerangan tempat bisnisnya. Dengan percaya diri wanita bandit mengaku bisa mengatasinya dengan baik dan akan secepatnya rekeningmu akan terisi dengan uang. Pertemuan pun berakhir dengan semua isi percakapan mereka didengarkan oleh para agen rahasia. Sekarang mereka pun bekerja mencari mawar-mawar kecil untuk dijadikan sempak kolor melorot dan ternyata pria Sheikh menjalankan bisnis sempak kolor melorot.
Mereka tidak tanggung-tanggung, semua mawar-mawar kecil diculik dan dijadikan sempak kolor melorot. Sekarang wanita agen mulai melakukan tugasnya dan pria agen disuruh pergi agar bisa selamat dan merawat anaknya Zahra. Lalu wanita agen mencoba berbicara dengan Zahra, dia sangat takut jika ayahnya nanti tiada sehingga wajahnya terlihat sedih sampai wanita agen merasa sayang padanya. Setelah itu wanita agen terlihat menyamar jadi wanita mawar sempak kolor melorot. Sekarang mulai bekerja mawar-mawar sempak kolor melorot. Tampak juga wanita agen sedang melakukan aksinya. Dia pun mencoba melarikan diri dari sana dan menyusup sedikit demi sedikit. Tiba-tiba seseorang menemukannya dan hampir saja, tapi wanita agen dengan mudah melumpuhkannya. Wanita bandit mengetahui ada yang salah, mereka pun diinterogasi dengan mengakhiri hidup salah satu dari mereka. Wanita bandit terkenal tidak negosiasi dalam hal apapun. Mereka pun mengetahui nama pria agen kacamata dengan cepat, dia pun ditangkap dan mulai ditanyakan tentang penyusup dalam bisnisnya. Anaknya Zahra menonton ayahnya tersakiti dan ketakutan, dia juga merasa kesakitan, tapi apalah daya seorang Zahra. Wanita agen menemui bos agen dan memberitahu jika targetnya sudah ditemukan. Mereka langsung siap-siap menyerang, sedangkan pria agen dan anaknya masih dalam kondisi ketakutan dan akhirnya wanita bandit mengakhiri kehidupannya. Zahra kecil hanya bisa menangis dan suara tembakan terdengar. Wanita agen dan rekan-rekannya mulai siap-siap untuk penyerangannya. Pria bandit sedang memperkuat anak buahnya agar siap-siap dalam penyerangan. Mereka juga disugestikan bahwa semua ini milik nenek moyang mereka dan harus diperjuangkan. Para agen mulai aksinya, sasaran mereka hanya pria bandit. Tak disangka tiba-tiba dalam perjalanan mereka langsung diserang satu persatu oleh anak buah pria bandit. Rencana agen tidak sesuai dengan target sehingga agen diburu oleh anak buah pria bandit. Tidak hanya itu, markas bos agen juga terkena serangan dari anak buah pria bandit. Mereka tidak bisa kompromi dalam melakukan penyerangan, apalagi menyangkut batu bara yang mereka klaim punya nenek moyang mereka. Kedua belah pihak saling menyerang dan terus terjadi baku tembak saling serang menyerang. Wanita agen tidak tinggal diam saja, dia terus melumpuhkan lawannya dengan semampunya. Pria bandit mengatakan jangan coba-coba masuk ke sarang singa. Mendengar kata-kata itu, wanita agen semakin semangat dalam melumpuhkan anak buah pria bandit. Perlawanan wanita agen tidak main-main, dia berhasil melumpuhkan banyak anak buah pria bandit. Tapi karena anak buah pria bandit banyak sekali dan hujan peluru terus menguyur. Tapi tiba-tiba salah satu pria menghentikan tembakan lalu mereka pun bertarung satu lawan satu. Wanita agen jangan dianggap remeh, dia berhasil melumpuhkan salah satu mata pria sok hebat. Dengan kemarahan pria sok hebat, dia pun langsung melayangkan tusukan mematikan. Tiba-tiba salah satu agen meledakkan dirinya yang sudah terlanjur hampir mati. Dengan itulah wanita agen tidak jadi ditusuk lagi karena ledakan itu menerbangkan mereka semua. Lalu pria bandit menyanyikan lagu persis saat dia nyanyikan Zahra. Saat itulah dia terbayang saat ayahnya dihabisi orang itu dan ternyata yang menghabisi ayahnya pria bandit. Pria bandit langsung menidurinya dengan tembakan tepat di dadanya. Sedangkan bos agen dapat masalah dari atasannya dan organisasi agen rahasianya dibubarkan. Saat pasukan penyelamat datang, mereka hanya melihat banyak prajurit yang terkapar termasuk wanita agen. Ternyata wanita agen diambil oleh bos agen dan dibesarkan olehnya sampai dijadikan wanita agen rahasia. Wanita bandit melaporkan jika banyak bisnisnya ketahuan polisi dan pria bandit harus pergi agar tidak tertangkap. Keajaiban terjadi, wanita agen selamat dari tembakan maut dan sekarang saatnya untuk pemulihan. Wanita agen bermimpi melihat masa lalunya dan sekarang sudah sadar. Dia pun bertanya pada bos agen kenapa tidak memberitahunya jika pria bandit yang telah menghabisi hanya. Bos agen hanya menjawab tidak bisa karena jika diberitahu maka kau akan terbakar dengan kemarahanmu. Hari demi hari, waktu demi waktu wanita agen melalui untuk kesembuhannya. Wanita agen mulai muak dengan kondisinya, lalu pelacak wanita agen hidup kembali, dia pun ingat sama Zahra. Semangat pun mulai tumbuh lagi, dia mulai berlatih untuk kesembuhannya agar bisa melakukan tugas terakhirnya. Setelah itu wanita agen mulai melanjutkan misinya satu persatu, tempat pria jahat langsung diserang oleh wanita agen. Dengan mudah wanita agen menghajar anak buah pria bandit tanpa ada perlawanan yang berat. Wanita bandit menghubungi pria bandit dan mengatakan ucapan selamat tinggal. Wanita agen sampai di depan wanita bandit. Dia hanya bertanya di mana Zahra, tapi wanita bandit tidak ada ketakutan sedikit pun. Dia terlihat sangat santai dan tidak gentar sedikit pun walaupun dalam keadaan hidup dan mati. Di tempat lain terlihat Zahra menyanyikan lagu yang dinyanyikan wanita agen.
Pria jahat mendengarnya, dia pun mencari tahu. Sedangkan wanita bandit masih saja terlihat santai seperti tak terjadi apa-apa. Tapi wanita agen terlihat marah karena belum tahu keberadaan Zahara. Wanita bandit masih saja berbicara santai dan dia mengetahui bahwa wanita agenlah yang datang mengukur bajunya. Tiba-tiba wanita bandit dengan cepat mengambil pistol, tapi kecepatan lebih tinggi dari wanita agen. Dia pun terlihat tak bergerak lagi alias masuk kuburan. HP berbunyi. Pria bandit mendengarkan nyanyian miliknya. Dia pun terkejut kenapa wanita agen masih hidup padahal sudah ditembak sampai mati. Pria bandit langsung menyuruh Zahra berbicara. Disitulah wanita agen mulai hilang ketenangannya. Pria bandit hanya berkata, "Ayo nyanyikan lagi dan tidurkan dia." Setelah itu wanita agen menemui bos agen. Dia merasa bersalah pada Zahra karena tidak bisa menepati janjinya. Bos agen langsung memberi identitas baru agar dia bisa masuk dan menyelamati Zahra. Sekarang terlihat pria bandit dan juga wanita agen sudah sampai ke lokasi. Wanita agen menemui agen di sana dan memberi keperluannya. Sekarang saatnya mulai beraksi. Wanita agen menyamar sebagai penghibur dan menyanyikan sebuah lagu untuk mendapatkan perhatian pria Sheikh dan bisa tertarik padanya. Wanita agen langsung bisa mendapatkan perhatian pria Sheikh dengan kemolekan biola yang menakjubkan. Pria Sheikh pun langsung keluar sempak kolor melorotnya saat aksinya dimulai. Sialnya pria Sheikh mengetahui lalu dia pun terkena pukulan dan pingsan. Wanita agen langsung disandra dan mulai diberi sedikit pelajaran. Karena wanita agen lebih memiliki pelajaran, dengan mudahnya melewati pelajaran mereka. Sehingga pria Sheikh harus memohon pada wanita agen. Tanpa pikir panjang pria Sheikh langsung dipensiunkan tanpa ampun. Pria bandit terlihat dengan Zahra dan meminta Zahra menyanyikan lagu miliknya. Zahra kecil yang tidak tahu apa-apa, dia harus melewati ketegangan pertarungan dengan pria bandit. Beruntungnya Zahra masih punya kesempatan, dia pun melaksanakan tugasnya. Saat wanita agen sedang minum terlihatlah Zahra. Dia pikir itu hanya ilusi tapi nyatanya itu kenyataan. Wanita agen langsung mengejarnya. Saat Zahra berhenti dia hanya berkata, "Tolong selamatkan aku." Lalu dia pun langsung berlari lagi dan masuk ke suatu ruangan. Wanita agen juga ikut masuk dan di sanalah pria bandit sudah menunggunya dengan melodi nyanyian miliknya. Wanita agen tidak suka mendengar ocehan pria bandit. Dia pun langsung menyerang pria bandit. Sialnya wanita agen dengan mudah dikalahkan oleh pria bandit. Seperti kalian tahu, karena wanita tidak mau mengalah, maka dari itu dia pun bangun lagi dan langsung mengajar pria bandit semampunya. Walaupun wanita agen terus dapat pukulan dari pria bandit, wanita agen tak bisa hanya tinggal diam. Dia pun terus melawan pria bandit dan kali ini pria bandit terkena serangan wanita agen. Pria bandit tak juga mau kalah dan kali ini dia akan benar-benar mengajar wanita agen. Pria bandit berkata, "Salah satu dari kita tidak lagi berguna untuknya." Lalu wanita agen ditarik menggunakan tali ke atas gedung. Karena wanita agen tak juga mau mengalah, dia pun berhasil membebaskan dirinya dan mulai melawan dan menyerang pria bandit. Sekarang saatnya dia harus tahu kenapa dia membunuh orang tuanya. Pria bandit bukannya menjawab, dia malah menyerang wanita agen lagi. Perkelahian di antara mereka pun kembali berlanjut. Saat pria bandit mengatakan sesuatu tapi sialnya dia keburu terkena pensiun tanpa memberitahu siapa yang menyuruh membunuh ayahnya. Wanita agen pulang dengan selamat dan terlihat sedang dirawat. Bos agen memanggil Zahra, dia pun selamat tanpa ada lecet sedikit pun. Lalu Zahra pergi agar wanita agen bisa istirahat dengan tenang. Bos agen mengatakan akan mendidik Zahra dengan baik, lalu bos agen pergi. Tapi wanita agen mengingat semuanya dan dia pun mendapatkan jawabannya siapa dalang di balik semua ini. Sekarang saatnya dia terlihat kembali ke markas di mana bos agen berada di sana. Dia juga ingat saat dulu bos agen melatihnya bagaimana. Lalu wanita agen langsung masuk dan bos agen mengatakan jika dia tahu, suatu saat semua akan terbongkar. Bos agen mengatakan dia melakukan semua itu agar rahasianya tidak terbongkar, maka dari itu bos agen membuat mereka semua pensiun dari dunia. Dan ternyata orang tua wanita agen juga sebagai agen anak buah bos agen. Tanpa basa-basi wanita agen langsung membuat bos agen pensiun dari dunia sebagaimana dia melakukannya pada orang lain. Dengan pensiunnya bos agen maka pensiun juga cerita film ini. Demikianlah konten alur cerita film ini kami sajikan. Jangan lupa like, komen, bagikan dan subscribe jika konten ini menarik untuk pemirsa semua. Atas perhatian dan dukungannya terima kasih.